Kayak remote ya. Mungkin kadang-kadang kita bisa rekaman. gitu ya Om. Iya dong. Jokes bapak-bapak lagi guys. Nah, Masuk. Hai, balik lagi sama gue Tika di podcast Kerja Gembira by Kodesi. Oke, saat ini aku lagi sama bapak-bapak yang dibilang ganteng nanti gue ditimpukin sama netizen, dibilang gak ganteng ya lumayan. Emang ganteng sih makanya bininya pada mau ya. Oke, kita kenalan sama bapak-bapak yang ciamik ini. Ada Om Adri sama Om Endro. Hai, Halo. apa kabar Om? baik. Gila, udah lama banget kita kayaknya baru ketemu lagi di sini dan gue tampak agak ini nih eye-catchy sama rompinya. Apa rompi apa apa sih namanya? Rompi. Boleh dijelasin dikit gak Om ini the bee apa namanya ini? Oh. Apa Apa tuh? coba? Ini Ini gue nggak bisa baca, ini kode buat relawan atau apa maksudnya? bukan. Ini cuma kode Kodesi. kita, Oh, kode kode C. C. Iya, oh. Udah ada seragam ya sekarang kode Oh, kode ya. C, kode C. Kode C. Iya. Mantap, luar biasa ya Om ya. By the way, ini bawa helm itu remote atau apa Om? Ya, Bukan. Coba Mas Adri cerita. ya ini kadang-kadang bisa dijadikan remote juga. Oh, iya, bisa iya. dijadikan HP juga. Halo. Halo. Ini bapak-bapak banget guys. Jokes bapak-bapak. Ini sebenarnya alat bantu kita dalam melakukan survei di lapangan. Oh, jadi baru pulang survei nih ceritanya Om. Iya. Survei dari Mengunjungi IPA. Ipal. Oke, boleh cerita lebih lanjut sih Om, maksudnya survei di sana tuh ngapain dan kenapa harus pakai helm bawa remote segala rupa? Mungkin kita dari teman-teman tuh kan ngelihatnya kayak gini, apakah ini pekerja bangunan atau misalnya Pekerja lepas. atau pekerja apaan gitu, dan sangat menarik. Boleh di spill gak Om, apa kegiatannya kemarin yang harus pakai helm dan remote itu teh? Oke, jadi gini, kemarin kita itu mengunjungi salah satu IPA. IPA di IPAL tuh apa Om? Boleh di stand IPAL for itu apa? instalasi pengolahan air limbah. Oh, oke. Jadi itu merupakan unit pengolahan limbah. Jadi air limbah diolah di situ sehingga memenuhi standar yang bisa selanjutnya dibuang ke badan air. Oh. Dari rumah-rumah itu teh sebenarnya. Tergantung, ada yang dari rumah, bisa jajan dari kawasan industri, bisa dari berbagai macam kawasan rumah makan, atau tergantung kebutuhannya, kita mau apa. Karena IPAL itu pasti ada, kalau di mana ada limbah cair, pasti ada instalasi pengolahannya. Oke lah Om, gue sebagai orang awam lagi nih guys, mungkin tagline gue bakal jadi Tika is orang awam gitu. Karena memang budaya membaca buat saya pribadi, mudah-mudahan teman-teman di sana nggak gitu ya, kurang gitu. Gue pengen tahu nih Om, limbah cair tuh apa? Kemarin tuh ngobrol sama Om Mr. Genting dan Mr. Iman juga Mbak Sinta itu tentang limbah apa namanya Om? Limbah kotoran tuh. Iya, limbah kakus. Iya. Atau tinja. Lumpur tinja. Nah, katanya itu termasuk limbah juga. Nah, kalau limbah cair tuh apa sih Om? Kenapa harus sampai pakai topi, pakai helm, pakai rompi, pakai remote? Nah, remote ya ini ya? Oke. Apa istilahnya? Boleh lah nanti Om Adri atau Om Hendro share sama gue apaan sih itu tuh. Nah, baik lagi yang tadi tuh. Tadi kan ceritanya ada limbah cair, atau ada yang bilang ada lumpur ya tadi, lumpur tinja ya tadi istilahnya. Iya. Istilahnya. Nah, itu tergantung karakteristiknya. Jadi, kalau IPAL itu lebih banyak pengolahan yang disebut limbah cair. Atau dulu ada istilahnya, kalau sekarang itu ada istilah grey water, black water. Kalau black water itu berarti lumpur tinjanya yang ada di tangki septik. Nah, kalau tangki septik itu kalau dia mengendap ke bawah, lumpur mengendap ke bawah, kemudian itu diambil atau disedot, itu kita sebut lumpurnya. Jadi lumpur tinja. Jadi karakteristiknya lumpur. Iya. Nah, itu pengolahannya bukan di IPAL, tapi namanya instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. PLT. Oh, ada beda lagi ya. Beda Om? lagi. Nah, yang kemarin kita datangin itu IPAL. Oh, iya. Jadi lebih banyak kecairan. Kecairan. Nah, yang kita bawain di sini kemarin karena IPAL-nya sudah ada, jadi kita kayak seperti mengaudit. Kita lihat IPAL-nya, kondisinya. Nah, pada saat kita melihat kondisi IPAL-nya apakah berjalan baik, terus kemudian
kita harus menggunakan alat-alat safety K3 kita, karena kan kita nggak tahu ya kondisi di lapangannya. Jadi di sini yang tadi ditunjukin kayak remote ya, mungkin kadang-kadang kita bisa rekaman. Gitu ya Om. Iya dong. Jokes bapak-bapak lagi guys. Nah, Masuk. ini adalah alat pengukur panjang atau ukuran berdasarkan digital. Jadi kalau misalnya kita ke satu tempat kita ingin mengukur panjang kali lebar, kita bisa ukur pakai meteran sederhana. Tapi kadang-kadang kan susah, kadang-kadang kita susah jangkau. Jadi kita pakai alat yang digital ini kita tembak. Ini spesialisnya Mas Adri. Kalau spesialis yang seperti ini. Tapi nggak cuma ini loh. Kita ke lapangan itu dari segi sipilnya. Jadi kita ukur panjang kali lebar. Kadang-kadang kita juga harus mengukur kedalaman baknya. Dan itu susah. Jadi kita harus pakai kayak pipa, kita buat panjang, kemudian kita tusuk ke situ, kemudian kita ukur kondisi basahnya. Tapi itu tantangan buat kita Mas Adri ya. Iya. Kadang-kadang kita takut jatuh kan. Apalagi kalau kondisinya masuk ke dalam ruangannya. Nah, helm ini sebagai indikasi bahwa kita ngikutin standar K3. Nggak cuma ini, kita juga pakai baju safety-nya. Itu wajib. Jadi dengan ada ini, mereka juga melihat kondisinya. Dan sebagai standar, kerjanya nggak boleh sendiri, minimal 2 orang. Gitu. Karena kalau ada apa-apa, teman kita tahu dan bisa berteriak minta tolong. Gitu. Itu pakai udah peluit aturan. gitu nggak ada emang? Enggak, teriak help gitu. Kayak itu aja kejebur help. Jok bapak-bapak lagi guys. Peace. Ini kayaknya Om Endro nih sering lihat IG Reels bapak-bapak ID. Bapak-bapak ID. Oke. Terus gila keren banget ya, dan selengkap itu berarti bahasa relate banget sama safety ya Om ya. Ya, tapi jadi kita tadi saya bicara kita udah ngukur dengan alat-alat ukuran meteran, cerita safety nih. Ada lagi kita ngukur dengan alat-alat untuk mengukur kalau dia misalnya pakai pengolahan biologi, kita perlu mengukur pakai alat kadar oksigennya, kita punya alat tersendiri lagi, termasuk mengukur pH-nya. Jadi peralatan ini adalah peralatan lapangan. Ya standar lah kita ngukur, soalnya kalau udah sekali ke lapangan ya udah sekalian semuanya kita ukur. Begitu kan Mas Adri ya? Ya, karena kita bukan dukun, Nah, makanya itu kita harus dia. ada alat bantu gitu. Iya. Biar keukurnya Biar bahasa terukur gitu. Jadi kadang-kadang kan gini, sebelum kita ke lapangan itu kan kita nggak diinformasikan dia desainnya seperti apa, terus ukurannya berapa, baknya seperti apa gitu. Berarti kan kita harus kita harus menganalisis keberfungsian dari IPAL tersebut. Tentu kita harus tahu ukurannya seperti apa, baru kita bisa nanti dari ukuran tersebut baru kita analisis ini IPAL-nya mau diapain gitu, apakah udah berfungsi dengan baik atau nantinya harus butuh di-upgrade untuk supaya bisa berfungsi dengan baik gitu. Keren ya Om. Karena kita bukan dukun ya. Iya sih makanya. Tadinya Gitu, awalnya teman saya ini dukun. dia celupin ke tanah terus mengukur gini. Oh tahu kadarnya gini. Itu tadi awalnya. Terus saya tegur. Iya. Pakai alat dong. Udah diciptakan. Kita udah canggih loh. Iya loh. Itu Mas Adri awalnya dukun. Kalau saya pinjem istilah Manda jangan kayak orang primitif. Tapi bukan berarti mendiskreditkan orang primitif, maksudnya kan udah canggih Om, ini diciptain namanya orang pinter buat memudahkan kerjaan. Kadang memang gitu nih guys, orang-orang ini istilah kalau bisa dipersulit buat apa dipermudah. Yang penting jalan dulu. Oke, seru banget Om. Seru banget ya terkait IPAL ini. Tapi biasanya aku boleh diinfoin lagi nggak Om, ini tuh IPAL gini tuh biasa ditemuinnya di mana aja sih Om? Ya, ya sebenarnya banyak sih di kehidupan kita sehari, terus ibaratnya sebenarnya di kantor atau restoran tempat kita makan, harusnya itu juga ada instalasi pengolahan air limbahnya. Karena kalau itu langsung dibuang, tadi Pak Edo juga udah nyampaikan, itu kan akan mempengaruhi lingkungan air di lingkungan kita gitu. Makanya butuh adanya instalasi pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan gitu. Tapi gimana Om? Nambahin nih. Iya, gimana? Yang kemarin kita datengin itu ya memang di kawasan restoran ya. Iya. Oh restoran. Iya. Restoran punya IPAL dia berarti. Iya. Punya. Jadi biasanya IPAL di restoran itu berasalnya banyak tuh dari cucian, dari dapur.
Nah sumbernya seperti itu. Dan kemarin kita datang itu seperti itu. Kita periksa audit. Begitu ya Mas Adri ya? Iya, karena memang kebutuhan dari klien kita itu pingin untuk pengurusan izin-izinnya. Tentu kan kita nggak bisa memungkinkan untuk langsung bikin izinnya kalau kita nggak tahu IPAL-nya seperti apa, berfungsi atau enggak gitu. Makanya kita lakukan survei lapangan dengan alat-alat bantu ini supaya kita memastikan yang kita survei itu untuk kita analisis lebih pasti gitu. Cuman lebih pas. Kalau misalnya IPAL sendiri Om, apakah ada seperti punten ya Om, balik lagi karena saya orang awam, apakah perlu ada rutin dilakukan checking IPAL ini gitu, atau ada indikasi-indikasi khusus kalau ini harus dilakukan pengecekan IPAL-nya gitu? Maksudnya oleh si yang punya IPAL? Iya, baik orang punya IPAL atau kayak apa, atau memang di Indonesia ini ada regulasi yang mengatur terkait restoran atau space publik yang ada yang harus checklistnya gitu. Kalau itu mah kalibrasi ya, kalau alat mah. Kalau IPAL sendiri ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau IPAL itu ada regulasi yang mewajibkan memang misalnya ada restoran baik besar maupun kecil itu mempunyai instalasi, baik instalasinya itu IPAL ya maksudnya, mau besar atau kecil tergantung kapasitasnya. Dan ada aturan harus memenuhi baku mutu tertentu supaya bisa dibuang atau dimanfaatkan kembali tergantung nanti izinnya terakhirnya seperti apa. Dan tadi kembali kepada siapa yang ngawasi, harusnya yang pemiliknya. Dan dia juga harus melaporkan karena ada aturan mengenai itu. Cuma terkadang pemilik IPAL atau pemilik restoran karena mungkin sangat spesialis terhadap restorannya, lupa deh itu ngurusin IPAL-nya. Iya, even kayaknya orang mungkin ya Om, punten Warteg Bahari itu yang kayak gitu-gitu tuh, Warteg Biru deket kosan saya tuh Warteg Baru. Benar. Kok jadi gue promoin Warteg Biru? Kayaknya nggak kepikiran deh ada isu IPAL ini gitu Om. Itu perlu disenggol juga menurut aku ya Om, dan kalau boleh ini juga jadi keresahan kita bersama, dan ternyata IPAL tuh bisa jadi polusi yang akan berdampak panjang buat lingkungan, terutama di negeri kita ini negeri kita Indonesia Pride. Cocok bajunya merah. Iya tuh, merah hitam tapi Om bapak-bapak ID lagi. By the way, kalau kan Om Adri dan Om Endro udah banyak berkecimpung di bidang sanitasi dan IPAL gitu terutama. Kalau boleh digambarin nggak Om, sambil ngobrol nih ya kita gitu, di Jabodetabek tuh gambarannya seperti apa kondisi IPAL yang ada gitu? Apakah suram, tidak ada harapan? Pak Dedi, Pak Farhan, tolong. Kalau kita bicara kondisi IPAL itu sangat variatif ya, karena ada yang punya IPAL mengelolanya baik, tapi ada juga yang punya IPAL mengelolanya yang kurang baik. Tapi di khususnya ini di Jakarta ya? Jabodetabek lah, Jabodetabek. Okay. Jawa Barat. Kalau di Jabodetabek, pesisir. Nah di Jabodetabek ada pengolahan-pengolahan yang tersendiri, seperti contoh Jakarta pasti punya IPAL kawasan yang besar, di mana semua apartemen ataupun restoran ataupun yang pelaku usaha di jalan-jalan besar yang dilalui oleh perpipaan bisa membuang ke situ. Jadi bisa saja dia tidak mempunyai IPAL tapi buang ke situ, tapi harus membayar dengan biaya yang lebih mahal dibandingkan kalau dia punya IPAL yang memenuhi persyaratan tertentu baru kemudian dibuang, karena bisa saja rate-nya berbeda. Tapi itu saya hanya sebatas informasi yang saya tahu dulu ya. Nah itu, tapi kalau tadi tergantung suram atau tidak, memang harusnya kita memang harus mempunyai instalasi pengolahan air limbah. Kasarnya di rumah tangga kita juga punya tangki septik, itu juga salah satu bentuk sebenarnya. Tapi jangan lupa tangki septiknya juga harus disedot. Itu terkadang hanya kita punya tangki septik stop, tapi lupa antara hal itu. Aku pun kayaknya tahu kapan terakhir di rumah orang tua nyedot. Udah lupa ya, kapan nyedot ya. Iya. Kedap nggak aja gue belum cek nih, makanya ini harus banyak banget ilmu yang gue terus gimana Om? Nah kalau terkait yang itu tadi yang terkait suram apa enggaknya, tapi memang itu masih abu-abu ya, karena ada juga yang mengelola IPAL dengan baik, ada juga yang enggak. Karena di pemerintah sendiri ada juga tuh yang mengelola IPAL dengan baik diberi penghargaan. Jadi ada yang kementerian apa yang ngasihnya? Apa negara SS country gitu ngasih itu award itu? Bintang dari Maha
Bukan, IPAL atau bukan apa? lah dari kementerian tertentu. Yang saya tahunya misalnya dari proper ya, itu menilai. Tapi secara umumnya itu dari perusahaan-perusahaan besar, tapi biasanya menilai dengan kriteria tertentu. Begitu, itu yang ada di IPAL-nya. Nah, itu yang saya tahu. Mas Adi mau nambahin nggak? Ya, biasanya kan kadang-kadang ada reward. Jadi siapa pelaku usaha atau industri yang udah melakukan pengolahan limbahnya dengan baik, mungkin ada reward yang bisa dilakukan. Misalnya dia mungkin akan dibebaskan untuk perizinan-perizinan tertentu, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi ya harapan kita sebenarnya kehadiran Kodese juga sebenarnya ini juga membantu bagi pelaku-pelaku usaha yang belum memiliki IPAL yang standar, bisa kontak kita. Jadi kita lakukan evaluasi dulu, kita lakukan evaluasi dan nanti kita coba akan membantu untuk bagaimana mereka mendapatkan membuat dokumen persetujuan teknisnya supaya nanti bisa disetujui dan dioperasikan IPAL yang ada di tempat mereka. Jadi yang sesuai standar gitu ya. Kodese terbuka untuk Tapi support hal tersebut. ya Apa tuh? nggak cuma kata Mas Adri bilang nggak cuma untuk dokumen ya, kita juga bisa mengaudit IPAL-nya. Siap. Berarti bapak-bapak ini sudah terkompeten atau certified gitu untuk melakukan ini. Sudah, kami sudah ada sertifikasinya Izinnya lah sendiri, bahasanya ya, secara Iya. legal kompetensinya dari orang tersebut ya sudah, kami sudah punya masing-masing sudah. Kodese guys. Ya, jadi yang tadi, jadi selain kita membantu perizinan, tadi audit juga, kita juga bisa membantu untuk teman-teman yang punya usaha yang mau bikin IPAL di usahanya, kita bisa melakukan perencanaannya juga, kajiannya sampai perencanaannya. Nanti kita juga bisa melatih juga kalau seandainya nanti dioperasikan oleh mereka sendiri, jadi harus ada operatornya yang harus Pendampingan. dilatih, gitu. Jadi kalau tadi kan banyak ada owner misalnya contoh kayak di restoran yang tadi kita bilang ya, di restoran itu taunya ownernya hanya tahu masak kan, spesialis memang karena dia mau jual masakannya. Nah, kadang-kadang dia lupa tuh ngelola gimana IPAL-nya walaupun karena IPAL-nya kecil. Udah, karena biasanya IPAL ya udah bekerja dengan sendirinya. Iya. Padahal di IPAL itu harus ada yang melihat atau memantau Monitor. kerjanya. Nah, itu karena kalau mereka nggak paham, mereka bisa meng-hire atau membantu berkolaborasi dengan pihak lain yang paham sehingga IPAL-nya bisa berjalan dengan baik. Jadi jikalau nanti suatu saat ada sidak dari pemerintah menguji tes dan segala macam, itu bisa dilihat bahwa ini sudah di-maintain, ini sudah dilakukan pembersihan. Kadang-kadang kalau kita datang, waduh itu udah bau, banyak minyaknya. Restoran ya Om ini Om? Ya, kita kemarin baru datang dari restoran sih ya. Restoran salah satu apa? restoran. Padang atau apa Om? Pokoknya adalah restoran yang mayoritas Sekarang di endorse nih restorannya. Terus nanti cheat. Kan karena udah diaudit sama, udah dimonitor sama bapak-bapak yang keren ini, jadi restorannya sudah teripalisasi gitu. Udah memiliki IPAL lah. Udah memiliki IPAL yang terstandar, sesuai standar gitu ya Om. Sebenarnya kita mengaudit itu dalam rangka untuk Bisa mereka memenuhi standarnya. Standarnya itu. Ya. Oke. Karena kadang-kadang lucunya juga nih, kadang-kadang nih di suatu tempat nih di industri nih, maaf di salah satu tempat dimanapun lah di usaha maupun di restoran gitu tadi. Kadang-kadang ada orang yang ngerti itu udah keluar dari situ. Jadi kadang-kadang kita bertanya ke orang yang nggak ngerti. Misalnya kita tanya, nih jalur pipanya dari mana gitu kan? Aduh Om kalau nanya itu sama even saya owner restorannya, saya Pasti juga bingung. nggak tahu. Iya, pasti nggak tahu kan? Apalagi sama yang misalnya bantuin gitu, yang waitersnya, pipanya di mana? Pipa di toko bangunan lah Pak. Masa nanya ke gue gitu, bahasanya gitu kan ya Om ya. Itu kan motah tuh gitu. Apalagi kita yang disuruh untuk inspeksi. Karena nggak ada yang tadi, nggak ada gambar dan lain-lainnya, tentu kita butuh alat ini kan membantu untuk bagaimana kita melihatnya di lapangan itu seperti apa, terus kita ukur dan lain-lain. Nah kemarin pas pada saat kita ngelihat itu, kita mulai dari awal, dari sumber masuknya limbahnya. Kita lihat tuh, kita buka, karena ini dari restoran, mulai dari pencucian, ternyata pas kita lihat, mereka kan rata-rata punya grease trap ya, unit grease trap. Pas kita lihat, banyak minyaknya ya, dari sini sumbernya. Jadi pertama kita lihat dari sumber, dan kemudian dari sumber dari jalur pipanya, dari jalur pipa langsung ke IPAL-nya. Nah di IPAL-nya itu ternyata, ya kalau orang yang jarang membersihin nama itu
kelihatan, mohon maaf nih, kadang-kadang rada kalau nggak biasa ya, rada jijik atau nggak tahan terhadap baunya. Segala rupa kan di situ kan, Pak. Iya. Dan oleh karena itu kadang-kadang kita hangit apa, geus hangit, geus asin, geus Iya, segala rupa. Mantep. Makanya kita juga kadang-kadang dilengkapi oleh hand glove sama masker ya. Iya. Karena Tembus kayaknya apa itu? maskernya khusus, Masker khusus supaya kirain tahan. di Indo tit. Tapi ada juga itu kan penempatan IPAL itu ada di luar, ada juga di bawah tanah, ada juga di bawah basement. Iya. Tergantung peletakannya. Yang paling susah itu kalau udah di basement, udah ketutup, ruangannya sempit, bau, waduh. Ya, sebenarnya kemarin itu juga ada pas waktu kita lihat di lapangan itu ada yang di bawah tanah ya. Berarti kan susah ngukurnya. Karena kan Jadi gimana di atasnya nggak kelihatan lagi. Makanya kita ada alat bantu ini yang tadi yang pakai laser. Ya, karena sayangnya kadang-kadang teman kita kan kadang-kadang pas survei lapangan padahal nggak bawa celengan. Pas gini kelihatan ada celengan. Celengan? Iya. Waduh. Ketawa dulu baru mikir sebenarnya ya Bapak Ibu. Itu teman saya ini nih tadinya. Karena jongkok kan gitu. Ini ada lubang, Iya, karena dibuka, jongkok. dia pingin ngukur, dia mau masukin tuh kepalanya coba. Jongkok kan, Oh. Ini baru mau Jangan dibayangin ya, jangan dibayangin, mohon maaf, jangan dibayangin, Iya, jangan iya, dibayangin. iya. Maaf ya Om, ini emang generasi micin Iya. kadang-kadang suka itu maksudnya guys ya, jokes bapak-bapak dulu baru dijelasin. Ya makanya tantangannya, jadi tantangan Challenge banget ya, Om, tantangan itu. sekali sebenarnya. Jadi Itu- makanya butuh alat bantu yang ibaratnya nggak gampang gitu. Jadi ada effort kita untuk bagaimana kita memastikan kita bisa mengetahui di lapangan itu seperti apa. Itu supaya bahasanya orang bisa seperti bapak-bapak ini tuh backgroundnya biasanya dari apa sih Om? Maksudnya tuh selain kuliah dulu apa kalau boleh tahu Om? Tata Saya- boga atau Masa sih saya tata boga? Saya pengen wisata loh. Enggak, saya teknik sipil. Saya teknik lingkungan. oh teknik lingkungan, teknik sipil lingkungan. Ya, bisa kita berkolaborasi. berkolaborasi ya. Iya. Tadi yang Om dari Endro. sisi sistem Pak Endro akan coba nganalisis. Saya dari sisi bangunannya seperti apa. Oh, gitu. Terus kita tingkatkan seperti apa kalau seandainya ini belum standar. Gitu. Jadi kami duet. Iya, selesai ya. Kalau teman saya pernah ingat bilang tuh ada Apa? mana kiri sama kanan gitu. Biar samping-sampingan terus ya Om. Tapi yang penting produktif ya Om. Sudah gitu. tentu. Berarti mau itu industri besar, industri kecil perlu diperhatikan ya Om adanya IPAL ini. Bukan Ya. cuma diperhatikan tapi kita perlu Dikelola dengan dikelola dengan mengadakan dan diadakan dan dikelola dengan baik ya Om. Itu keren banget sih. Dan ini kementerian mana nih yang relate dengan peripalan ini Om, kalau boleh tahu Om? Kalau kementerian sih banyak kan, kalau di kementerian ya, kalau kita berbicaranya mengenai baku mutu, berbicara mengenai standar, pasti Kementerian Lingkungan Hidup. Dan itu udah ada persyaratannya sendiri, harus mempunyai IPAL dan segala macam. Tapi kalau memang pengolahan terkait yang tadi di sanitasi, itu biasanya lebih ke Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi demikian, walaupun Kementerian Pekerjaan Umum, tetap endingnya baku mutunya tetap ke Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kemungkinan ada 2 kementerian itu. Jadi tergantung lagi apakah itu untuk umum, Swasta. penduduk, atau dia pelaku usaha dan segala macam. Jadi lebih itu ke Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi 2 kementerian itulah yang paling banyak biasanya gitu. Kalau pelaku usaha sebenarnya itu yang pelaku usaha itu yang wajib untuk mengadakan sendiri. Tapi kalau skala pemukiman karena ada support dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah untuk membangunkannya bagi masyarakat. Tapi sebenarnya itu biasanya bagi masyarakat yang memang berpenghasilan rendah, yang nggak mampu untuk membangun sendiri, pemerintah hadir di sana gitu. Oh, iya. Ya, gitu. Harusnya sih saling berkolaborasi Saling ya Om, berkolaborasi. biar dampaknya lebih banyak yang dapat. Ya. Gitulah. Hubungi kode saya. Keren banget, ini obrolannya sangat daging dan Iya. membuka wawasan kita, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Pada tahu nggak lu pada IPAL guys? Kalau ternyata apakah lu pada makan di restoran tuh ada IPALnya tuh? Restoran boleh nggak sih Om kita nanya ke warung makan, sorry di sini ada IPALnya nggak ya gitu? Iya, bisa jadi. Bisa aja Bisa kalau mau jadi. bertanya. Ya, kalau yang restoran yang besar mungkin dia tahu. Pas kita tanya IPAL mungkin ada yang tahu gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil
bisa jadi mereka nggak tahu juga Iya. IPAL itu apa, dan mereka juga mungkin belum ada. Makanya harapan kita dengan adanya Kodesi ini ya mudah-mudahan pelaku usaha yang lain yang belum ada bisa ada inisiatif untuk mengadakan. Kalau belum tahu kemananya ya Iya. Kodesi bisa support lah. Bisa gitu. support ya. Ya. Wah, mantap. Keren banget Om. Jadi mudah-mudahan inisiasi dan gerakan yang Om bersama teman-teman di Kodesi ini semakin memberikan spirit dan awareness buat teman-teman semua. Banyak banget isu-isu terkait sanitasi, ada tadi IPAL, terus kemarin-kemarin juga lumpur tinja ya. Kita kan yang taunya KR udah selesai gitu ya. Terus juga di warung makan atau restoran ternyata kita perlu aware juga ini udah diperhatiin sampai mana sih terkait sanitasi dan kebersihannya gitu. Dan mungkin salah satu wujud pertanggungjawaban dari private sector atau pengusaha-pengusaha ini untuk menjaga lingkungan ya Om. Itu bukti konkretnya lah ya dengan mengadakan IPAL ini ya. Oke, keren banget. Kalau boleh Om kasih insight gitu Om buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih atau mungkin teman-teman pengusaha yang masih galau gitu ya, atau mulainya dari mana sih gitu, atau buat menggerakkan ini tuh terkait IPAL bisa ngarahnya kemana nih Om? Yang jelas bisa ngehubungin kita ya. Itu pasti. Jadi karena aturan sekarang itu jadi pelaku usaha itu yang ada menghasilkan air limbah diwajibkan memiliki instansi pengelolaan air limbahnya. Kalau seandainya di kota kabupaten itu belum ada yang sistem terpusat dikelola oleh daerah tersebut, jadi di site mereka itu juga harus ada instansi pengelolaan air limbah gitu. Ya karena dorongan itu harapan kita seluruh pelaku usaha yang ada mereka juga menyiapkan mulai dari perencanaannya. Jadi jangan sampai udah dibangun baru nanti diapain, padahal itu sebenarnya mulai perencanaan mereka itu dari bangunannya, IPAL-nya juga harus langsung gitu. Jadi di proses perencanaannya, pembangunannya sedapat mungkin di awal tuh udah langsung diurus perizinannya seperti apa gitu. Dan pastinya ada kode saya. Iya. Kalau teman-teman bingung bisa kontak langsung sama tim kita supaya dipandu dan diarahkan dengan baik. Bisa berkonsultasi lah dengan kami. Keren banget. Thank you ya Om. Terus kasih dampak buat banyak orang lewat IPAL-IPALan ini, dan lu juga pada sehat-sehat ya Om. Umur panjang. Amin. Dan semakin banyak karyanya kita tunggu lagi. Siap. Thank you Om Andri, Om Endro. Oke, sebagai sum up sedikit, jadi udah tadi dibaca dan panjang kali lebar yang daging semua, dimana pentingnya IPAL itu merupakan hal yang perlu kita pay attention gitu, dan banyak pengalaman berharga dari lapangan yang udah di-earn sama bapak-bapak ini boleh jadi refleksi kita. Itu sangat dekat loh fenomenanya. Jadi yuk teman-teman mulai sadar lingkungan dengan apa yang ada di sekitar kita juga. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Next time kita ngobrol lagi yang lebih seru dan lebih asik sama Kodesi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Bareng sama saya Tika dengan Pak Andri dan Pak Endro di podcast Kerja Gembira by Kodesi. Bye-bye. Bye-bye.